Pernahkah Anda tahu Hotman sudah praktek hukum 43 tahun, sejak tahun 81. 43 tahun. Tapi coba lihat umur saya. Coba lihat dulu fisik saya. Seperti umur 30. Dengan stamina kerja. Itu semua antara lain berkat kopi luwak hitam premium. Awet muda dan selalu semangat kerja. Akhirnya kaya raya. Kopi luwak hitam premium. Oke. Sebelum nanti saya kasih beradu Pak Abimanyu yang mengatakan itu tidak setuju Polda Jaya, beliau mengatakan kematian indah, beliau rada netral. Kita tanya dulu pendapat Pak Nikolai, ya, mantan dirjen di kementeriannya Pak Yusril, sekarang sudah normal kembali sebagai praktisi hukum. Anda memihak mana? Memihak Polda, memihak beliau? Saya memihak aktivis. Siapa? Aktivis. Siapa itu? Aktivis yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Polda. Hah? Kenapa? Penuh kejanggalan. 1, 2, 3, silakan. Pertama, pernyataan di Reskrim dengan ahli forensik dari RSCM bertentangan. Di mana pertentangannya? Ahli RSCM mengatakan bahwa kematian korban diakibatkan adanya, pertama, luka lebam. Luka lebam, ya. Ada kata-kata itu? Ada. Dan itu nyata pada saat konferensi pers. Ini Kompolnas nanti jawab ini. Ya, betul. Luka lebam, satu. Luka lebam. Kemudian ada hasil otopsi luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bawah dalam. Luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bawah dalam. Ya. Bibir bawah dalam. Oke. Kemudian luka lecet pada pipi kanan. Luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada leher. Wah. Kemudian memar pada kelopak atas mata sebelah kiri. Tuh, itu bukan sweet death, bukan mati indah tuh. Dan bibir bawah bagian dalam. Ya. Memar pada lengan atas bagian kanan dan bawah. Tenggorokan ditemukan lendir dan busa halus putih kemerahan. Sembab paru, pembengkakan paru. Pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik pendarahan. Darah berwarna gelap dan encer. Gambaran kekurangan oksigen akut pada jantung. Gangguan pertukaran oksigen pada saluran napas atas yang menyebabkan kematian. Tahu. Bapak hati-hati ngomong gini. Saya dan beliau ini adalah tim pengacaranya Prabowo di Pilpres di MK. Ya, hati-hati loh. Ini berdasarkan pernyataan dari ahli forensik. Oh begitu. Ya udah silakan kalau gitu. Apalagi sudah pensiun ya. Iya, saya udah larang ini. Ya, oke, ini silakan. Pernyataan pada saat konvers loh. Begitu banyak luka begitu, sebagai ahli hukum, Anda mau ngomong apa? Kalau luka sebegitu banyak dikatakan mati bunuh diri, pertanyaannya, sebelum dia lakban, dia tutup dengan plastik dulu. Oh. Baru kemudian lakban. Yang kedua, dikatakan hanya ditemukan sidik jari. Ya. Dan ada beberapa sidik jari lainnya. Ini ada forensik RSCM ya? Ya. Kompolnas, kenapa Bapak Tega tadi mengatakan seolah-olah tidak ada kewajaran? Bapak kan dibayar oleh negara. Ya coba, kenapa? Coba bantah dulu keterangan beliau. Betul Bang Hotman. Banyak luka katanya. Begini, jadi almarhum itu di balik daripada lakban itu ada plastik. Ditutup plastik baru dilakban Bang. Dan ini sudah fakta. Nah, yang kedua Bang, kita melihat 2139 atau 21 almarhum naik ke atas rooftop lantai 12. Fokus dulu ke hasil RSCM tadi. Iya. Ahli forensik mengatakan banyak luka di tubuh korban. Benar nggak itu? Ditemukan kekerasan benda tumpul. Ya. Ini ada loh, ditemukan kekerasan benda tumpul. Ya, itu dulu fokus Pak. Ya. Ada, Bapak mengakui nggak itu ada? Ada Bang, yang memar termasuk kekerasan jadi benda tumpul. Jadi kalau begitu banyak banget lagi. Betul, nah itu dimungkinkan pada waktu almarhum berada di rooftop lantai 12. Luka-luka di atas, di mana kaitannya? Dia kan nggak dikeroyok di sana. Begini Bang, kami jelaskan, kan kita lihat di CCTV, tinggi daripada beton pembatas itu 30 cm. Tingginya 150, lebarnya 30 cm. Kita lihat
Dia begini, Bukan, Bang. apa kaitannya itu dengan luka-luka di tubuh? Nah. Dia kan tidak dianiaya di situ, di atas gedung. Nah. Tolong Bapak dulu fokus ke arah hasil forensik ini. Ini kami fokus, Bang. Kami fokus Ya. karena dengan dia menekan beton pembatas itu cukup lama dan Masa gara-gara gini bisa? Coba, Bentar banget, saya lihat rekamannya enggak. memang Malah ya, cuma mau naik bergagal. Saya Betul. lihat banget. Bang Hotman, Kalau Ya. tertumbuh rada, lihat. Bang Hotman, Siap. dari hasil penglihatan saya dan tim kami menganalisa Ya, bahwa dia naik ke atas untuk melihat masih ada enggak orang yang membuntuti dia. Karena dia sudah dapat informasi sebelumnya. ya. Ada membuntuti dia. Ya kan? Membuntuti dia. Dan tidak ada keroyokan di sana. Tidak ada. Kalau dia naik di atas tembok itu, mana mungkin terjadi luka lebam. Ya, Iya kan? Sekeras-kerasnya orang memeluk tembok begini, ya. tidak mungkin terjadi luka lebam. Saya ini sudah 30 tahun pengacara, Pak Hotman. Lebih tua gua dong. Iya. Ya, Dan saya banyak menangani, berkat kopi luwak aku lebih semangat nih. dan aku banyak menangani kasus pembunuhan. Oh, Ya. mantan Dirjen Yusril juga pengacaranya Prabowo sama saya di Pilpres kemarin waktu di MK. Dan yang satu hal, Bang Hotman, saya juga yang mengungkap kasus penembakan tentara UNPKF Ya, di Timor Leste, Ya. di desa Debululik. ya. Itu saya investigasi dan hasilnya nyata. Sebentar dulu. Tidak ada seperti yang dikatakan luka lebam dan sebagainya itu karena sandar tembok. Itu dari mana ceritanya? Ya. Dan sebentar Pak Nikolai, cuma sebentar doang. Gimana Iya. ini kriminolog? Kan yang lama. Bapak mengatakan tadi mati indah, sweet death. Ini ada luka begitu banyak. Itu masih mati indah atau Anda menarik pernyataan saudara? Saya masih tetap konsisten dengan pernyataan saya, Bang. Karena dalam konteks Ya kan banyak luka coba. Kalau benar secara forensik banyak luka. Itu mati indah, mati apa? bisa juga disebabkan semisal saat kemudian di bibir ini kita tidak kemudian mendalami forensik secara Kalau dalam ya. itu Ya. benar kan? Benar. Ya. Ini sudah, ini anggap ini benar. Kalau ini benar, kita jangan lagi berhalusinasi. Kalau ini benar adalah hasil forensik, apakah Anda sebagai kriminolog berubah pendapat? Kalau benar ya? Ya. Gimana? Tidak, Bang, tidak akan merubah pendapat karena memang dalam konteks bagaimana kemudian point to point yang terjadi sebelum almarhum meninggal itu mengindikasikan ada relasi di bidang saat kemudian pekerjaan atau kemudian di bidang bagaimana relasi antara dengan pihak keluarganya. Emang kalau bunuh diri pakai luka di mana? Luka di sini, luka di sini. Emang itu bunuh diri? Dalam konteks ini bukan itu kan yang menjadi penyebab bunuh dirinya, Bang. Dalam konteks dari Bukan. tadi juga disampaikan oleh Terjadinya luka itu loh. Ya. Saya tidak akan masuk ke sana, Bang, karena Ya, kalau nggak masuk bukan ke sana bagian- ya susah. Tapi yang kedua adalah motivasinya dalam konteks altruistik dengan anomik. Jadi ada kemungkinan juga ruang tafsir yang kemudian diberikan oleh Polda Metro Jaya dan kemudian kesimpulan sudah disampaikan oleh Anda jawab deh, Komnas coba tadi. jawab dulu. Penyebab kematian seseorang bukan dari teori konspirasi atau teori kriminolog. Ya. Tapi fakta terjadinya kematian. Ya, Penyebab kematian itu ya. Kemudian bekas-bekas kalau terjadi penganiayaan Ya. ada bekas-bekas. Atau kalau dia mau bunuh diri, ya kan? Setidak-tidaknya dia bisa melakukan berpikir 2 kali atau niatnya sudah bunuh diri dia lakukan. ya, Kalau dikatakan dia naik di rooftop itu untuk tujuan bunuh diri, dia udah melompat ke bawah. Benar. Ngapain dia harus nunggu? Ya. Ngapain harus meninggalkan tas? ya, Nah, yang berisi tas kertas yang berisi pakaian dan juga Bang Hotman, ditemukan di dalam tas kertas itu ada handphone sekali pakai ya. dan juga GPS. Itu Ya. pertama, itu tidak diungkap. Yang kedua di dalam Itu hilang semua. hilang. Di dalam laptop itu ada data-data by name by address tentang sindikat TPPO. Oh, Anda tahu mengatakan itu? Kenapa? Dari mana? Ada informasi A1, Bang. Oh begitu. Terus Iya. handphone dia yang terakhir dipakai juga hilang katanya. Katanya hilang, tapi Yang pada kita, saat dia telepon istrinya, kita tanda tanya waktu dia ke GI bersama 2 orang. Ya. Ada Farah, ada Dion. ya, Ya kan? Nah, ketika dia balik ke kosnya, dia juga pegang handphone. ya, Nah, yang hilang tuh handphone yang mana? oke. Ya kan? Handphone yang mana yang hilang? Dia katanya jam 9 malam baru telepon istrinya. Jam 9 malam dia telepon istrinya. Ya, dia jawab. Katanya sedang menunggu taksi mau Ya. pulang, ya kan? Nah, setelah itu dia pergi, ya kan? 21.43 dia berada di rooftop sampai 23.09. Ya. 1 jam 26 menit. Ya. Ya kan? 22.15
penjaga kos bernama Siswanto mengatakan bertemu dengan almarhum dan menyapa Ya, di kos. Padahal almarhum baru pulang itu 23.09. ya. 23 lebih. Dari mana dalam satu peristiwa ada 2 orang Berbeda gitu. berbeda. Di kos ditemukan pada jam 22.15 oleh penjaga kos Siswanto, tetapi di rooftop sampai jam 23.09. Wah, ini semakin menarik. Sesudah beliau baru pensiun jadi dirjen, semakin galak. Mudah-mudahan Bapak terus untuk perkara pembunuhan, saya perkara bisnis saja karena saya mau duitnya aja deh. Ketemu lagi di hot room ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.